Hadis itu sampai ke kita dengan 3 cara, Pak. Yang pertama, hadis sampai ke kita karena ada periwayatan oral. Ada pengajian-pengajian seperti ini yang memang khusus membaca hadis saja. Kalau kita hari ini kan sebenarnya membaca kitab hadis, Pak, bukan meriwayatkan hadis. Artinya bahwa proses periwayatan hadis itu sudah selesai ketika mungkin abad kedua, abad ketiga, dan abad keempat. Sekarang kita hanya tinggal membaca. Nah, dulu hadis itu diriwayatkan, dijaga dengan semikian baik. Nabi bersabda apa, ada sahabat yang mendengar, disampaikan pada orang lain. Kalau sabda Nabi itu dianggap penting, bahkan hal-hal sepele saja yang menurut kita anggap penting, itu sahabat mau merekam dan mau menyampaikan kepada orang lain, karena memang segala sesuatu yang diasosiasikan ke Nabi itu dianggap penting, hal-hal sepele saja. Nah, maka yang pertama, periwayatan hadis itu dengan oral, dan yang melakukan sangat banyak, Bapak dan Ibu sekalian. Sangat banyak orang yang melakukan itu. Sampai-sampai kalau kita boleh bilang, hadis itu ya kayak dalam tanda petik Al-Quran, saking apa namanya, Nabi itu sedemikian di gitu. Perlu saya ingatkan bahwa sekarang ini kita kan memiliki preferensi yang berbeda-beda, Pak. Bapak ada yang suka bola, suka politik, ada yang suka musik, ada yang suka seni. Nah, orang-orang yang memiliki preferensi tertentu, dia akan fokus pada apa yang dia suka. Kalau Bapak suka bola, maka yang Bapak omongin ya timnas, Real Madrid kalah, Frankfurt lawan Abang ya. Seperti itu. Kita kenal siapa pemain bola, pemenang Ballon d'Or, dan seterusnya begitu. Orang yang suka politik akan banyak menyebut tokoh-tokoh politik, pendapat politik yang dibahas, isu politik sekarang, masalah perang tarif, apalagi lah masalah ya terkait politik. Maka sekarang ini orang relatif fokusnya berbeda-beda. Nah, di zaman Nabi tapi fokusnya cuma satu, Pak. Nabi saja. Karena itu hadis itu sangat terjaga. Karena orang nggak mikirin bola, belum ada FIFA, Pak. Nggak mikirin perang tarif, belum ada perang tarif zaman sekarang. Belum ada lagi hal-hal yang musik-musik kayak sekarang gitu, nggak ada. Karena itulah periwayatan oral itu menjadi sangat sangat masif, sangat banyak dilakukan dan memiliki motivasi agama yang sangat tinggi. Yang pertama, dengan oral, mendengar sabda lalu disampaikan lagi ke orang lain. Yang kedua, hadis diriwayatkan dengan tulisan. Jadi zaman Nabi pun sebenarnya sahabat sudah sebagian menulis hadis. Walaupun secara umum Nabi tidak berkenan kalau hadisnya ditulis, karena nanti takut tercampur sama Al-Qur'annya. Sebab proses Al-Quran itu belum selesai turunnya, masih turun, nanti seminggu lagi turun, 2 hari lagi turun, bulan depan turun. Jadi kalau nanti sahabat fokus pada nulis hadis, nanti Qurannya yang tidak keurus. Atau kalau ternyata sahabatnya fokus menulis hadis lalu menulis Quran, nanti tulisannya tercampur gitu, akhirnya Nabi larang. Tapi sudah ada orang yang menulis hadis di zaman Nabi, dan Nabi izinkan karena Nabi tahu dia mampu membedakan mana tulisan hadis dan tulisan Quran. Dan sampai sekarang, Bapak dan Ibu sekalian, hadis terjaga dengan tulisan-tulisan yang ada dalam kitab-kitab. Saya pernah meneliti 4 kitab, Pak, dari 4 penulis yang berbeda di generasi yang berbeda. Yang pertama ini Imam Abi Daud As-Sijistani, pengarang kitab Sunan Abi Daud. Dia punya guru namanya Ahmad bin Hambal, punya kitab Musnad. Ahmad bin Hambal punya guru namanya Abdul Razak As-San'ani, punya kitab Musannaf. Abdul Razak As-San'ani punya guru lagi namanya Ma'mar bin Rashid, punya kitab Jami. Ini ada 4 generasi. Anggaplah misalnya begini, ini ada Pak Bung ini adalah laki-laki, anaknya, cucunya, cicitnya, masing-masing menulis hadis. Lalu saya
baca hadis-hadis yang apa namanya, yang ada di keempat kitab ini orangnya jauh-jauh Pak. Sijistani mungkin di Asia mana, Son'ani itu di Yaman, Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani itu mungkin daerah Syaiban, di pisah-pisah jauh-jauh Pak tempatnya, beda masa, beda tempat. Ternyata hadis yang ada di 4 kitab ini yang hadisnya sama. Misalnya saya ambil bab sholat, ada hadis A, hadis A, hadis A, itu presisinya sama 100% Pak. 100% sama. Nah yang ketiga ini yang orang lupa, bahwa hadis diriwayatkan dengan amal, perbuatan. Maka kita sholat zuhur 4 riwayat hadis Pak. Nanti tanya mana hadis yang menyatakan sholat zuhur 4 rakaat? Nggak perlu, karena kita sudah melakukan itu. Nabi melakukan 4 rakaat, sahabat terus sampai ke bawah, sampai ke kita. Di Indonesia zuhur 4 rakaat, di Iran 4 rakaat, di Papua 4 rakaat, di Bekasi 4 rakaat. Nggak perlu hadis. Yang ketiga ini orang sering lupa bahwa ini adalah bagian dari apa namanya, cara kita menjaga hadis, yaitu dengan mengamalkan hadis, mengamalkan sunnah. Kalau kita yang sering sebut tuh ihya sunnah dan seterusnya ya. Nah azan itu bagian dari periwayatan yang dijaga melalui amal ini. Lalu dengan azan di masjid yang lain, di kota manapun, itu nggak akan jauh beda. Kalau ada yang beda, itu karena dia memahami hadisnya berbeda. Saya kasih gambaran. Nanti hadis itu kata Nabi, ketika azan itu genap, ketika qomat itu ganjil. Tapi kalau kita qomat kan Allahu Akbar, itu 2 Pak ya. Bukan Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi hadisnya kan bilang harus ganjil Pak. Berarti kalau qomat Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu memahami teksnya saja, lupa bahwa hadis ini itu diamalkan oleh sahabat Nabi sampai sekarang. Itu 2 kali takbirnya, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan Allahu Akbar 2 kali Pak. Iya, 2 kali itu dianggap satu paket. Satu paket itu dianggap satu. Yang mana satu paket itu isinya ada 2 takbir gitu kira-kira. Karena nanti ada yang begitu, terus gimana? Biarin aja Pak. Beda pendapat itu enggak melulu kemudian dianggap salah. Ini kan bagian dari kita memahami teks. Kalau hanya memahami teks hadisnya saja, nanti ketika kita qomat, itu qad qomatis shalah juga 2 kali ya. Qad qomatis shalah, harusnya kan sekali. Tapi kok 2 kali? Nah, itu nanti hadisnya banyak. Salah satu yang menjadi penyebab perbedaan juga karena hadisnya nggak semua yang sampai ke kita kualitasnya sahih. Dan ketika hadis yang tidak sahih kita pakai, akhirnya pemahaman kita berbeda. Nah kayak gitulah.